Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 825 billion dollar atau naik sekitar 0,89%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.900-an, Ethereum 1.267, BNB 261, XRP 0,34, kemudian Dogecoin 0,072, Cardano 0,27, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 2,52% ke 0,8 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, pertama, untuk teman-teman yang belum tahu dan tidak join live streaming tadi malam, kita melihat non-farm payrolls dan unemployment rate itu dirilis tadi malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada akhirnya kita melihat data actualnya adalah 3,5% untuk tingkat pengangguran dari Amerika Serikat, dari yang awalnya 3,7%. Oke, tapi direvisi menjadi 3,6 ke 3,5 yang artinya tingkat pengangguran di Amerika itu justru berkurang guys. Tetapi menariknya tidak sesuai dengan ekspektasi saya kemarin bahwa kalau misalnya kita melihat penguatan di unemployment rate, saya expect-nya adalah reaksi negatif dari market, tapi justru reaksinya cenderung positif ya. Walaupun kenaikannya ya tidak terlalu signifikan dan volatility-nya juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Jadi pergerakannya masih so-so saja menurut saya. Jadi dengan adanya hal ini tentunya pembicaraan seputaran pivot untuk The Fed tentunya masih akan semakin jauh karena selama unemployment rate itu tidak menunjukkan adanya pelemahan atau tidak ada peningkatan dari tingkat pengangguran Amerika Serikat, maka akan sangat sulit bagi saya untuk melihat The Fed untuk membicarakan seputaran pivot. Oke, karena sudah seagresif sekarang pun The Fed melakukan kenaikan suku bunga, tapi kita tidak melihat adanya indikasi pelemahan tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Sehingga kita tentunya masih akan expect bahwa The Fed masih akan melakukan beberapa kali kenaikan suku bunga pada tahun ini, sebelum pada akhirnya mungkin mereka memutuskan untuk stay di angka tersebut. Oke, untuk masalah penurunan itu masih belum dibicarakan, tapi kalau misalnya untuk stay di satu angka itu kemungkinan akan kita lihat di kuartal 2 atau bahkan kuartal 3 tahun ini. Artinya ketika nanti mereka sudah selesai menaikkan suku bunga mungkin sampai 5,5% atau mungkin 6%, dan ketika dirasa sudah cukup, maka di sana mereka akan bertahan di angka 5,5 atau 6% tersebut mungkin sampai akhir tahun ini. Oke, sebelum pada akhirnya kalau misalnya inflasi sudah mendekati target, kemudian unemployment rate juga udah start untuk melihat pelemahan yang cukup signifikan, baru dari sana mungkin mereka akan start untuk membicarakan seputaran pivot. Itu adalah ekspektasi saya untuk itu. Oke, jadi ini adalah yang pertama guys. Kemudian yang kedua, ini rumor yang lagi hot banget, yaitu adalah Huobi net outflows cross over $60 million within the past 24 hours. Jadi ada sekitaran 94 juta dolar guys. Dalam satu minggu terakhir itu outflow atau keluar dari Huobi Exchange dalam seminggu terakhir. Oke, dan ini dipicu oleh FAT gitu ya. Saya nggak tahu ini FAT apa atau fakta gitu ya. Nah ini kita baca dulu deh sedikit. Cryptocurrency exchange Huobi has seen $94.2 million in net outflow within the past week. Within the past 24 hours alone, approximately $60 million have fall out of the exchange, according to the crypto analytic company Nansen. Jadi dalam seminggu terakhir 94 juta, tapi 24 jam terakhir saja itu 60 juta dolar itu keluar dari Huobi. Okay, the significant increase in outflow from exchange was allegedly triggered by rumors circulating on Twitter about Huobi laying off staff and shutting down internet communications amid insolvency issue. Jadi
sudah dikonfirmasi memang Huobi sedang melakukan PHK besar-besaran untuk karyawan mereka. Oke, itu sudah terkonfirmasi. Tapi yang membuat orang ketakutan itu adalah yang kedua nih guys. Mereka shutting down komunikasi internal. Alias kalau misalnya kalian mau komplain gitu ya antar karyawan, itu jalur komunikasinya sudah ditutup gitu. Dan ada isu seputaran insolvent. Alias bisa jadi kasus FTX kemarin berulang ke Huobi. Tapi saya nggak berani pastikan guys. Oke. Ini semuanya belum terbukti. Oke. Dan belum ada datanya menurut saya ya. Saya tadi cari kayaknya belum ketemu juga ada bukti yang solid menunjukkan bahwa ini sedang terjadi di Huobi. Oke. Kalau laying of staff itu memang sudah terkonfirmasi. Tapi yang kedua ini menurut saya masih menggantung gitu. Dan kalau misalnya ini memang ternyata benar gitu ya, dan memang benar-benar Huobi insolvent, maka yang terbaik yang bisa kalian lakukan sekarang sekali lagi guys, sekali lagi, please be safe guys. Jangan sampai kalian menunggu sesuatu yang menggantung seperti ini. Kalian ambil resiko dengan menyimpan terlalu banyak aset di Huobi. Better be safe than sorry guys. Jadi kalau misalnya kalian masih punya aset di Huobi, sekali lagi, pastikan minimal ya, kalaupun kalian masih percaya kalau Huobi akan fine-fine saja ke depannya, at least geserlah sebagian aset kalian ke tempat yang lain. Oke, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk guys. Karena kita nggak tahu, sekali lagi, ketika sebuah exchange itu bermasalah, biasanya mereka tidak akan mau mengatakan mereka sedang bermasalah guys. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka sampaikan mereka mempunyai masalah dan berpotensi insolvent, atau bankrupt misalnya, maka orang-orang akan berebut semuanya untuk withdraw. Oke, dan itu bisa memicu bank run lagi, seperti yang terjadi di FTX kemarin. Maka semua exchange yang kalau misalnya mau collapse, itu biasanya diawali pasti para pejabat-pejabat tingginya pasti menyatakan kita fine-fine saja, tidak akan ada masalah, kalian tidak perlu khawatir, dana semuanya aman. Ya, itu adalah kata-kata mereka, tapi pada akhirnya mereka juga collapse. Nah, saya nggak mau ini terjadi ke Huobi juga sebenarnya. Saya tidak harapkan Huobi juga collapse, tapi demi keamanan, mending kalian geser sebagian aset kalian ke tempat yang lainnya. Saya udah sering sampaikan ini, cara paling aman menurut saya untuk sekarang ya guys. Untuk sekarang itu adalah kalian taruh di cold wallet, salah satunya seperti Ledger. Oke? Belilah satu Ledger, harganya nggak seberapa guys. Terlebih kalau misalnya kalian memang investasi cukup besar nominalnya di kripto, menurut saya akan sangat worth it kalau kalian beli satu Ledger cold wallet gitu ya. Dan kemarin sebenarnya banyak sekali gitu yang bertanya, kok gimana caranya memang membeli Ledger di website resminya gitu ya. Nah, kita bakalan bahas itu nanti, oke? Nah, sebelumnya kita bakalan bahas sedikit juga untuk berita ketiga, Mastercard partners with Polygon to launch Web3 Musician Accelerator Program. Jadi, Mastercard lagi-lagi all in gitu ya ke dunia blockchain guys. Global payment giant Mastercard is ramping up its exposure blockchain tech yet again after announcing a Polygon-based accelerator program to help musicians build their career via Web3. Jadi mereka bekerjasama dengan Polygon gitu ya untuk memberikan semacam beasiswa gitu untuk para musician. Dan tujuan mereka di sini adalah untuk mengkonekkan para musisi yang lagi hot itu ya, lagi naik daun istilahnya, dari seluruh dunia dan diketemukan ke mentor-mentor yang berpengalaman untuk membantu mereka setup branding mereka di Web3 Music Space. Jadi kita melihat guys bahwa salah satu perusahaan terbesar di dunia gitu ya, Mastercard, untuk soal payment ya, itu sepertinya memang sangat tertarik gitu untuk masuk ke dunia blockchain gitu ya. Ini sekali lagi reassure ke kita bahwa mereka saja percaya gitu bahwa teknologi blockchain itu adalah masa depan gitu ya, sehingga mereka start lebih awal gitu. Dan ini adalah tentunya hal yang baik. Ketika orang baru menyadari, mungkin nanti ketika sudah mainstream, Mastercard itu sudah masuk dari awal gitu. Inilah salah satu cara gimana kalian bisa memenangkan kompetisi. Salah satunya adalah kalian be the first gitu, yang menjadi yang pertama masuk ke dunia yang baru gitu ya, ke sektor yang baru. Ketika orang-orang masih kayak skeptis, apa sih blockchain gitu kan, apa sih itu Web3, apa sih itu NFT dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah masuk di awal, kalian ya biasanya mempunyai
opportunity yang lebih besar daripada kalau misalnya kalian menunggu ketika dia sudah mainstream. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, ini untuk menjawab pertanyaan dari sebagian yang kemarin pengen membeli Ledger katanya, tapi bingung gimana sih caranya gitu. Nah, pertama, kalau misalnya kalian pengen beli cold wallet seperti Ledger, linknya sudah ada di kolom description box di bawah ya guys. Kalian tinggal klik saja, itu adalah website resminya, jangan sampai salah websitenya, oke? Jadi kalian klik saja yang ada di kolom description box di bawah. Nanti kalian akan masuk ke website Ledgernya seperti ini. Oke, cara membelinya sebenarnya tidak berbeda dengan ketika kalian order barang-barang lainnya secara online. Itu tidak berbeda jauh. Dan kebetulan mereka juga lagi punya produk baru nih guys. Namanya Ledger Stacks. Ini model seperti ini dan bisa touchscreen. Oke, di sini kelebihannya dia bisa Wi-Fi charging. Kemudian di sini tentunya layarnya juga lebih besar, kalian juga bisa touchscreen, jadi ini lebih enak gitu. Tapi ini harganya lebih mahal. Ini mungkin teruntuk kalian-kalian yang sultan gitu ya. Ini kurang lebih 4,7 juta gitu. Tapi ini kalian perlu pre-order. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau yang terlalu mahal, pilihannya itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Ada Ledger Nano X. Ledger Nano X ini adalah salah satu yang saya pakai pribadi gitu ya. Kalau kalian mau lebih murah lagi itu ada Ledger Nano S Plus. Oke, itu kalau nggak salah cuman sekitaran 1 jutaan. Nah, kalau yang Ledger Nano X ini harganya 2,5 juta rupiah. Kalau yang S Plus tadi 1,35 juta rupiah. Sebenarnya kalau ditanya ya soal keamanan dia sama saja gitu ya. Cuma mungkin kalau Ledger Nano X itu ada lebih banyak koin yang support. Kalau misalnya Nano S Plus, ya kalau misalnya koin-koin blue chip harusnya di sini juga sudah tersedia. Jadi tidak wajib kalian beli yang ini juga oke gitu guys. Kalau kalian cuma misalnya investasi Bitcoin, Ethereum, Cardano dan kawan-kawan yang top 10, harusnya Ledger Nano S Plus itu juga sudah memadai. Soal keamanan itu sama gitu ya. Nah, kalian tinggal pilih saja. Katakanlah kalian mau yang Ledger Nano X gitu ya. Nah, kalian tinggal klik gitu ya. Kemudian add to cart di sini. Nah, masukkan ke keranjang. Ketika sudah selesai, oke, misalnya satu kan, nih satu, oke. Kemudian kalian klik check out. Di sini juga ada aksesoris-aksesoris yang bisa kalian beli di sini. Oke, kalau yang ini saya kemarin juga ada beli satu. Ini untuk menyimpan seed phrase kita. Oke, ini kalian bisa lihat saja nanti. Ini mungkin nanti bisa belakangan. Tapi yang penting ini dulu. Oke, ketika sudah selesai, kalian udah pilih misalnya Nano X, kalian tinggal klik saja check out di sini, guys. Oke, nah ketika masuk ke checkout di sini, kalian cukup masukkan data pribadi kalian, email, nama, kemudian alamat dan lain sebagainya. Kemudian masukkan kalian mau shippingnya dengan cara apa atau pengirimannya. Kemudian mau membayar dengan cara apa. Nah, setelahnya kalian bisa langsung klik continue. Oke, saya juga punya discount code yang harusnya masih bisa valid. Coba kalian pakai saja discount code-nya. Harusnya juga ada penjelasannya di kolom description box di bawah. Dan itu adalah caranya guys, tidak rumit. Oke. Nah, mungkin kalian bakalan ngecek di e-commerce lokal dan menemukan bahwa harga di sini mungkin sedikit lebih mahal karena kalian juga harus bayar pajak nanti ya guys. Ini belum termasuk pajak nanti masuk ke Indonesia. Nah, kalau saya pribadi merasa lebih worth it beli di website resminya. Kenapa? Karena saya merasa lebih aman. Walaupun mungkin saya harus bayar lebih gitu ya. Mungkin untuk pajaknya beberapa ratus ribu rupiah. Kemarin kalau nggak salah 2-300 ribu kalau tidak salah saya ya. Lebih. Tapi bagi saya itu oke, worth it gitu ya, demi menjaga keamanan dari aset saya. Daripada saya sih tidak menuduh aneh-aneh ke yang menjual di e-commerce lokal ya, tapi saya hanya merasa lebih nyaman kalau misalnya saya beli di website resminya. Jadi ini adalah sedikit banyak tata cara gitu kalau misalnya teman-teman pengen membeli di website resminya Ledger. Jadi sebenarnya tidak serumit yang kalian kira, tinggal kalian kirim saja dan nanti akan ada masuk email kalau tidak salah untuk kalian membayar pajaknya dulu ketika masuk ke Indonesia, dan ketika kalian sudah bayar juga pajaknya nanti akan langsung dikirimkan ke rumah kalian. Jadi tidak susah guys, oke? Kalau untuk cara setup ledgernya dan lain-lain mungkin saya akan buatkan di video terpisah, atau kalian bisa cari saja video di YouTube, udah banyak orang-orang bahas putaran itu, oke? Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli, linknya sudah ada di kolom description box di bawah guys. Pastikan amankan aset kalian sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, oke? Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan ya, kita langsung mulai aja dari 1 hour chart, guys. Nah, untuk sementara, senario yang kemarin kita bicarakan sebenarnya masih play out gitu, guys. Saya sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin masih akan drop sekali lagi
sebenarnya ekspektasi saya menuju ke sekitaran area di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kita akan kembali naik dan break di atas area 17.000. Tapi pada kenyataannya kita tidak nyampe ke area kotak tersebut, dan sebelum kita nyampe kita udah langsung kembali reverse dan sekarang kita mendekati area 17.000. Bagi saya senarionya masih akan sama gitu ya, bahwa saya melihat Bitcoin harusnya masih akan bisa break di atas area ini, mungkin untuk menjemput beberapa stop loss yang ada di sekitaran sini. Baru dari ini kita akan mungkin terkonsolidasi. Kalau misalnya ini terjadi, maka kita masih bisa expect akan ada kenaikan berikutnya terjadi. Tapi kalau misalnya kita kemudian mendapatkan ada rejection yang sangat kuat ketika kita break di atas area ini, maka bisa jadi ini hanya trap gitu ya, dan kita hanya menjemput stop loss yang ada di sini. Sekalian juga untuk menjebak orang-orang untuk start membeli di sini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan ada sell off yang lumayan kencang disertai misalnya ada bearish continuation pattern di sini, maka dari sana kita kemungkinan akan kembali mendapatkan drop gitu ya. Dan penentuannya adalah kalau kita tidak mampu maintain di atas trendline ini, maka chance yang cukup besar bagi saya bahwa kita akan melanjutkan penurunan minimal kembali ngeretest ke sekitaran area 15.500-an. Oke. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian guys. Jadi untuk short term banget saya masih merasa Bitcoin harusnya masih mempunyai bahan bakar yang cukup gitu ya untuk dapat mendorong kita ke sekitaran area 17.100 sampai 200-an. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat di 15 minute chart, memang pergerakan yang terjadi semalam itu terlihat cukup impulsif gitu ya. Sama seperti yang terjadi di sini, impulsive move, oke. Diikuti corrective move, diikuti lagi impulsive move berikutnya. Nah, kita sepertinya sedang berada di area konsolidasinya sebelum pada akhirnya kemungkinan kita akan kembali melihat impulsive move berikutnya. Targetnya sekali lagi bagi saya adalah sekitar 17.100 sampai 17.200-an. Oke. Baru dari sana kita harus ngelihat lagi apa yang akan terjadi berikutnya dari segi price action dan lain sebagainya. Kalau misalnya ternyata kita mendapatkan adanya indikasi bahwa itu semuanya hanya trap gitu ya, maka kita bisa mungkin mencari short setup dari sana. Tetapi kalau misalnya tidak dan kita justru terkonsolidasi di atas area ini, maka ini justru bisa menjadi peluang bagi Bitcoin untuk push higher menuju ke next target yang maksimal menurut saya akan ada di sekitaran 18.000 lagi. Oke. Jadi itu aja sih untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita juga masih berada di weekend. Sabtu dan Minggu biasanya volume masih akan sangat kecil. So, kalian harus aware gitu ya bahwa ketika volume kecil maka market akan biasa lebih gampang untuk dimanipulasi. So teman-teman harus aware akan resiko tersebut. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.